Halo pessoal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami mahasiswi Untak Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Maharani M.Y. Timur dengan NIM 112500093 dari kelas C. Meu nome é Eldiana Torrezão Gomes, matrícula 11125000089, estudante da turma C. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang materi hukum administrasi negara Untuk tugas UTS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Edi Wahyudi SHMSI. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian hukum administrasi negara. Apa sih yang dimaksud dengan hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara ialah cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum. Peran-peran hukum administrasi negara yang pertama yaitu mengatur kewenangan lembaga pemerintahan, yang kedua menjaga transparansi prosedur administrasi, dan yang ketiga yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Materi yang kedua ialah ruang lingkup hukum administrasi negara. Mencakup pertama, pembagian kekuasaan atau kewenangan antara lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang seperti presiden, wapres, para menteri beserta jajarannya, legislatif sebagai pembuat undang-undang seperti DPR, DPD, dan DPRD, dan yudikatif sebagai mahkamah kehakiman tertinggi seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kedua, pembuatan kebijakan berdasarkan dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Ketiga, pelaksanaan kebijakan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Secara hukum, hukum administrasi negara menjaga kebijakan pemerintahan agar sesuai dengan hukum yang ada dan selalu berpihak pada masyarakat. Materi yang ketiga yaitu sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara diberikan menjadi kedua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah aturan secara resmi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang karena memiliki kekuatan yang terikat. Di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan atau hierarki tertinggi aturan yang ada di Indonesia, undang-undang yaitu peraturan yang dibuat oleh DPR dan Presiden, PP yaitu peraturan yang ditetapkan dan dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang, Perpres yaitu peraturan yang ditetapkan sebagai pelaksana PP tadi, dan Perda yaitu peraturan otonomi daerah atau tingkat lokal. Selanjutnya adalah hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah aturan atau praktek yang tidak dituangkan dalam undang-undang, akan tetapi tetap dipakai secara konsisten dalam administrasi pemerintah. Contoh yang pertama yaitu kebiasaan administratif. Kebiasaan administratif adalah tindakan atau praktik yang sering dilakukan oleh pejabat publik dan akhirnya dianggap sebagai peraturan tidak tertulis dalam menjalankan tugas. Yang kedua yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang menjadi acuan atau contoh dalam penyelesaian kasus serupa di masa depan. Selanjutnya, bagaimana sumber hukum ini menjadi dasar bagi tindakan administrasi pemerintahan. Melalui sumber-sumber hukum tersebut, tindakan administrasi pemerintahan mendapatkan legitimasi dan batasan kewenangan, sehingga hak-hak warga negaranya tetap mendapatkan perlindungan dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Materi yang keempat, prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. 4 prinsip-prinsip penting dalam hukum administrasi negara yaitu prinsip legalitas, prinsip diskresi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi. Prinsip legalitas, semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip diskresi, untuk pejabat administrasi memiliki wewenang mengambil keputusan sesuai dengan keadaan, namun tetap dalam koridor hukum. Prinsip akuntabilitas, setiap keputusan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan.
prinsip transparansi, semua keputusan administrasi negara harus dilakukan secara terbuka dan jelas bagi publik. Contoh penerapan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip legalitas, polisi tidak boleh menilang pengendara tanpa dasar aturan lalu lintas yang jelas dalam undang-undang. Prinsip diskresi, gubernur mengizinkan penggunaan dana darurat untuk menolong korban banjir meskipun belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat. Prinsip akuntabilitas, dinas pendidikan wajib melaporkan hasil penggunaan dana BOS, bantuan operasional sekolah, kepada masyarakat dan lembaga pemeriksaan keuangan. Prinsip transparansi, pemerintah daerah mengunggah daftar proyek pembangunan dan anggarannya di website agar masyarakat tahu. Dan materi yang terakhir ialah hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Perbedaan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas pemerintah oleh aparatur negara dan hubungan dengan warga negara. Hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi-fungsi lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, dan lain-lainnya. Contoh bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam praktek pemerintah. Dalam hukum tata negara diatur bahwa Presiden berwenang mengangkat menteri. Saat Presiden menjalankan kewenangan itu, proses pengangkatan, pelantikan, dan pelaksanaan tugas para menteri diatur oleh hukum administrasi negara. Jadi, hukum tata negara menentukan siapa yang berwenang, sedangkan hukum administrasi negara mengatur bagaimana wewenang itu dijalankan secara tertib dan sesuai hukum. Demikian penjelasan kami mengenai materi hukum administrasi negara. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Wassalamualaikum.